Halo, kembali lagi sama gua Joy di vlog ini. Dan kali ini kita akan bicara tentang coronavirus. Oke guys, ini udah hari keberapa kita isolasi diri dulu ya. Kita stay at home. Nah, kita percaya bahwa ini juga bagian untuk kita jalanin tengah-tengah kehidupan yang memang udah amburadul kayak gini ya, udah jatuh dalam dosa, udah amburadul. Tapi gua akan bicara sedikit tentang bagian dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Ratapan pasal yang ketiga. Saya akan bacain beberapa bagian aja. Misalnya ayat 1 ya. Yeremia berkata, ini Ratapan adalah ditulis oleh Nabi Yeremia tentunya yang melayani di Israel saat itu. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Dan seterusnya, Yeremia menjelaskan tentang kondisi situasi saat itu ketika bangsa ini ada di dalam sebuah pembuangan, ya, di pembuangan. Dan mereka itu sangat menderita sekali. Dan yang menarik adalah di ayatnya yang ke-19 dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah guys, kalau Anda baca seluruh perikop ini, maka kita akan melihat bagaimana Nabi Yeremia itu sedang betul-betul merasakan penderitaan yang amat sangat. Dan saya yakin bukan hanya sekedar Yeremia, mungkin juga semua orang pada saat itu betul-betul sangat mengalami penderitaan, tekanan demi tekanan, baik mental, baik fisik ya. Mungkin bisa juga kita bisa aplikasikan di zaman yang seperti ini. Ekonomi juga sulit, semua dampaknya sangat hancur, ya, rusak banget gitu ya. Tapi yang menarik buat gue adalah Yeremia membuka dengan kata melihat. Akulah yang melihat semua sengsara ini. Akulah orang melihat sengsara. Tetapi ayat 16, misalnya ayat 20 misalnya, dikatakan aku memperhatikan, ayat 21, tetapi inilah yang kuperhatikan. Jadi yang menarik adalah orang yang melihat itu belum tentu memperhatikan. Kalau melihat hanya diterjemahkan dengan sebuah sesuatu yang kita lihat dengan mata jasmani, maka yang dimaksud Yeremia adalah sesuatu yang melampaui, yaitu sudut pandang iman. Makanya ada kata memperhatikan. Yeremia begitu melihat semua situasi, kondisi yang begitu chaos, yang begitu hancur dengan mata jasmaninya, tetapi dia melihat lebih daripada apa yang bisa dilihat oleh manusia, yaitu dia memperhatikan. Dan ketika memperhatikan, Yeremia langsung berubah dengan mengatakan kasih setia Tuhan tuh sungguh amat besar, tak berkesudahan kasih setia. Artinya adalah kalau Yeremia bisa melihat dengan matanya bahwa banyak kesulitan dan kesengsaraan, tapi dia memperhatikan dengan mata iman bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, artinya pada saat yang sama Yeremia sedang mengatakan bahwa walaupun kondisi situasi di sekeliling kita itu tidak berubah menjadi lebih baik, tetapi itu bukan berarti kasih Tuhan itu berubah menjadi tidak lagi mengasihi. Artinya dalam tanda kutip, Tuhan itu kadang tidak lagi mengubah situasi dan kondisi di luar sana, tapi dia mengubah hati dan cara kita melihat dunia ini yang berubah. Bukan kondisi situasi yang berubah, tapi cara pandang kita terhadap dunia ini yang berubah. Dan inilah yang sebenarnya ditegaskan di dalam kitab Ratapan ini, bahwasanya di dalam penderitaan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti. Dalam arti kata lain, Tuhan tetap berdaulat di dalam menguasai segala sesuatu dalam dunia ini. Bahkan penderitaan sekalipun Tuhan izinkan terjadi, tetap di dalam maksud kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan itu. Jadi pada intinya adalah penderitaan itu bukan berarti menyatakan Allah itu tidak mengasihi, tetapi penderitaan itu menjadi sebuah bagian dan cara bagaimana Tuhan itu mengasihi umatnya. Mungkin ada bertanya-tanya, mengapa kok bisa begitu Pak? Apakah mungkin penderitaan itu bisa menghasilkan sebuah kebaikan karena sebuah bentuk kasih? Saya bilang iya. Sebenarnya contoh yang sederhana, saya punya seorang bayi yang usianya 14-16 bulan yang harus tetap diimunisasi. Dan pada saat saya bawa anak ini dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, dibawa ke rumah sakit, saya izinkan dokter dan suster menyakiti.
Bayi ini menderita bukan karena saya membenci, tapi karena semata-mata ada sesuatu yang jauh lebih baik. Karena saya mengasihi anak ini, maka saya mengizinkan dokter dan suster itu menyakiti anak saya semata karena saya mengasihi. Ada banyak hal dan kisah yang kita bisa gambarkan bahwa kasih tidak pernah tereliminasi hanya karena sebuah ukuran kondisi yang baik atau tidak baik. Apa yang Allah lakukan bukan hanya sekedar bisa menenangkan badai, tetapi Allah juga bisa membuat sebuah kapal yang besar, di mana kapal yang besar dan kuat itu dimampukan untuk melewati badai. Jadi badai tidak berubah, badai tetap ada, tetapi yang diubah adalah kekuatan dari kapal itu untuk bisa mengarungi. Demikianlah hidup kita. Pada waktu ada penderitaan kesulitan, bukan situasi kondisinya yang dirubah menjadi lebih baik, tetapi kekuatan di dalam iman percaya kita kepada Kristus semakin dimampukan untuk melewati badai tersebut. Kalau kita lanjutkan di ayatnya yang ke-40 misalnya, 39 misalnya, Yeremia lalu kemudian bertanya, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Dan lagi-lagi kata yang dipakai oleh Yeremia ini sangat menarik sekali. Dia tidak hanya melihat dan memperhatikan, tetapi kemudian dia bertanya, mengapa orang hidup mengeluh? Dan inilah bagian yang gue mau bagiin sama lu sekalian. Kenapa? Karena mengapa itu selalu menjadi sangat penting untuk bisa kita memandang bagaimana. Ya, mengapa selalu awal untuk kita bisa melihat bagaimana. Maka dampak dari tindakan yang kita lakukan itu tergantung dari mengapa sesuatu yang kita pikirkan. Ya, misalnya begini, mengapa ya handphone saya atau jam tangan saya misalnya rusak? Mengapa jam tangan ini rusak? Lalu kita bertanya, lalu gimana ya setelah ini? Apakah mau diperbaiki, dibuang, dijual, dibeli yang baru, atau yang lainnya? Bagaimana adalah hasil dari kata mengapa. Tetapi yang menarik buat saya adalah mengapa jam ini rusak menjadi concern saya. Padahal mungkin ada bagian lain di dalam rumah saya, di dalam hidup saya, mungkin yang saya punya, barang-barang saya, misalkan tas saya, tapi saya nggak tanya mengapa kok tas ini rusak. Artinya adalah apa yang kita sedang concern dan pikirkan tentang sesuatu hal dan bertanya mengapa hanyalah hal-hal yang berkaitan hanya untuk diri kita sendiri. Kenapa gue peduli jam tangan ini rusak? Karena buat gue ini lebih penting daripada tas. Kenapa itu saya perbaiki dan kenapa itu rusak? Lalu saya pikirkan bagaimana itu bisa diperbaiki dan lain sebagainya, tapi tidak dengan barang yang lain. Karena mungkin saja barang yang saya tanyakan kenapa adalah sesuatu hal yang penting buat saya. Apakah saya akan menanyakan hal yang sama untuk barang-barang punya teman saya? Enggak lah. Saya hanya peduli dengan apa yang punya saya, apa yang menjadi concern saya, apa yang menjadi penting buat saya. Dan coronavirus demikian terjadi. Kita semua bertanya karena semata-mata hanya menjadi sesuatu yang betul-betul penting buat saya. Kita tidak pernah peduli tentang siapa Tuhan, tentang maksud Tuhan dalam hidup saya. Kita nggak pernah peduli. Kita selalu berjalan sesuai dengan apa yang saya mau. Saya hanya bertanya mengapa hanya untuk hal-hal yang saya pandang baik, bukan apa yang Tuhan pandang baik. Jadi ada hal yang kita tanyakan tentang sesuatu, mengapa yang menghasilkan sebuah tindakan, tetapi tidak semua hal yang ada dalam dunia ini kita tanyakan kenapa. Dan ini menjadi penting buat kita karena pada saat-saat yang seperti ini, ketika ada banyak kesulitan, penderitaan, orang banyak bertanya tentang mengapa ada coronavirus, tapi tindakan bagaimananya menjadi aneh sekali. Misalnya contoh, ada orang mengatakan mengapa ya ada coronavirus, lalu mengatakan coronavirus kenapa hadir? Wah, itu mungkin dari Wuhan, dari apa. Tetapi yang lebih penting adalah ini mematikan. Jadi kalau ini mematikan, maka apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah berburu masker, mencari hand sanitizer, mencoba untuk merawat diri, mengisolasi, bla bla bla, supaya saya itu bisa survive, saya bisa selamat. Jadi kalau kita mau jujur guys, ada banyak hal yang sebelum coronavirus terjadi, sudah banyak hal penyakit, kejadian yang memang menakutkan. Tapi mengapa ini menjadi seperti eskalasi yang semakin besar?
Nah, kita perlu bertanya seperti itu. Alih-alih kita mencari sebuah kebenaran, kita malah mencari pembenaran diri kita dengan cara apa? Kita mencoba untuk uh, uh, menyelamatkan diri kita dengan memborong masker, kita membeli banyak hand sanitizer, bahkan beberapa orang kemudian memborong, menumpuknya. Dan yang lebih parah lagi, ada beberapa orang yang mencoba untuk mencari keuntungan di balik semua bagian yang seperti ini. Dan mengapa ini terjadi? Harusnya kita berpikir. Ini menjadi eskalasi yang membuat kita tuh harus berpikir bahwa apa arti hidup yang sebenarnya. Bahkan ada beberapa orang yang tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang sifatnya itu fisikal, tapi sudah metafisika. Apa itu? Ada beberapa pendeta yang mengajarkan harus berbahasa roh, karena berbahasa roh bisa meningkatkan imun tubuh. What? Dari mana di Alkitab ada penjelasan tentang hal tersebut? Sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi saya menangkap sebuah pesan bahwa semua pendeta hamba Tuhan, siapapun dia, mencoba untuk mencari pembenaran demi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kenapa coronavirus ini terjadi? Bagi saya adalah untuk menunjukkan watak manusia yang berdosa yang sesungguhnya. Siapa kita yang di hadapan Tuhan? Kita adalah manusia yang demikian rapuh, demikian mudah untuk mencari pembenaran demi pembenaran untuk diri kita sendiri. Dan kejadian coronavirus ini mengungkapkan sejatinya hidup kita sebagai manusia yang tidak pernah peduli dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan yang Sang Pencipta, tapi hanya mencari apa yang menjadi keinginan aku, ambisi diriku. Padahal kita tahu bahwa suatu kali kelak kita akan mati. Tetapi saya yakin hidup bukan hanya sekedar untuk mencapai kematian, tetapi ada hal yang lebih daripada itu untuk kita capai dalam dunia ini. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Dan guys, gue mau kasih tau begini sebenarnya. Apapun yang kita lakukan untuk mencoba hidup selama di dalam dunia ini, tapi tidak pernah tahu tujuan hidup kita untuk apa. What for, man? What for? Ya, ada banyak orang di media sosial sana yang mengatakan, ntar juga kau mati. Betul. Tapi kalau tujuan kita hidup hanya untuk menjelang kematian, untuk apa hidup sama seperti binatang? Maka pertanyaan tentang mengapa perlu dijawab lebih dahulu sehingga bisa menghasilkan tindakan. Teman-teman sekalian, di dalam kejadian yang seperti ini, banyak orang mulai mengeluhkan tentang ekonomi. Ya, saya bukan ngomong itu juga tidak penting. Harga dolar sekarang udah 16.000 lebih, dan menurut berita sudah mendekati rekor tertinggi di Indonesia ini pasca setelah 98 dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita tanyakan lebih daripada itu adalah mengapa coronavirus ini diizinkan Tuhan? Mengapa ada penderitaan di dalam dunia ini? Dan pertanyaan mengapa penderitaan dan lain sebagainya ini bukan semata-mata supaya kita ini kemudian menjaga diri semakin lebih baik, semakin lebih sehat dan lain sebagainya. Karena untuk apa kita hidup sehat dan baik kalau kita tidak tahu arti hidup di dalam dunia ini? Maka izinkan saya mengutip satu bagian firman Tuhan yang dikatakan oleh Yeremia di atas sana, adalah dikatakan begini. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saya yakin kalau Anda bertanya mengapa coronavirus ini terjadi, mengapa penderitaan terjadi, salah satunya adalah penderitaan dan kesulitan yang diizinkan Tuhan terjadi membuat kita mengerti bahwa ada hal yang jauh lebih baik di dalam sudut pandang Tuhan untuk kita bisa hidup bagi Dia. C.S. Lewis di dalam sebuah quote-nya mengatakan demikian. Pain insists upon being attended to. God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shout in our pain. It is His megaphone to rouse a deaf world. C.S. Lewis mengatakan bahwa di dalam kehidupan yang baik-baik saja Tuhan berbisik. Tetapi ketika penderitaan terjadi dalam dunia ini, itu menjadi megafon Tuhan untuk membangunkan dunia yang sudah tuli di dalam dunia itu kembali kepada Tuhan dan melihat kepada Tuhan. Jadi buat gue yakin bahwa penderitaan di dalam naturnya itu tidaklah jahat. Roma pasal 5 justru mengatakan hendaklah kita bermegah di dalam semua penderitaan yang kita alami, karena penderitaan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji
menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita. Coronavirus terjadi untuk membuat kita sadar bahwa ini saatnya untuk kita berpaling kepada Tuhan. Penderitaan adalah satu bagian dari cara Tuhan untuk membuka mata kita mengerti dan memahami bahwa Allah itu begitu sangat mencintai kita. Dan tentu saja ini dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan di atas kayu salib. Dia rela menderita, dia rela disalibkan, dia rela dicaci maki, dia rela dimahkotai mahkota duri, dia rela menanggung semua hinaan. Dia adalah Tuhan yang suci dan kudus, merelakan hidupnya untuk membuka mata, hati dan telinga aku dan engkau, untuk melihat bahwa begitu besar kasih Allah untuk kita, begitu besar kasih Allah untukku dan untukmu. Maka penderitaan coronavirus adalah bagian dari cara Allah untuk kita melihat kasih Allah semakin indah, semakin megah. Dan ini saatnya untuk kita berpaling kepadanya. Soli Deo Gloria. God bless you.